Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para penonton, para pemirsa dimanapun kalian berada, dan juga para subscriber, para jemaah yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yaitu bisa ngaji bersama di video kali ini. Dan selawat serta salam semoga tetap mengalir deras kepada junjungan kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita diangkis dari alam kebodohan menuju alam keilmuan, yakni minaz zulumati ilan nur, atau seperti yang kita rasakan hari ini, atau seperti yang yang adanya agama Islam ini, teman-teman. Sebelumnya di sini saya memohon atau meminta maaf untuk para subscriber dan para penonton jika bahasa saya nanti atau video saya ini kurang berkenan di hati para pemirsa semua, karena di sini saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Maka dari itu, sebelum saya memulai video kali ini, saya terlebih dahulu minta maaf kepada para teman-teman semua jika ada kesalahan baik dari kata-kata maupun dari bahasa. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah sebuah ilmu atau sebuah pengalaman yang apabila teman-teman ini lakukan secara terus-menerus, insya Allah ilmu ini akan bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain, teman-teman. Yaitu yang akan saya jelaskan di sini, yaitu bagaimana cara memperbaiki hidup yang sudah hancur atau memperbaiki nasib yang kurang baik setelah meninggalnya orang tua kita. Karena apabila orang tua kita belum meninggal, maka kita langsung bisa meminta maaf kepada beliau, bisa kita mencium tangannya apabila kita berbuat salah kepada orang tua kita. Namun yang akan menjadi pembahasan di video kali ini itu ketika orang tua kita itu sudah wafat, sedangkan anak-anaknya atau kita nasibnya kurang beruntung atau hidupnya kacau, hampir menyerah, itu bagaimana cara memperbaiki nasib kita, memperbaiki hidup kita supaya menjadi yang lebih baik, baik itu urusan rezeki lancar, atau misalnya punya hutang akan segera lunas, atau bahkan hidup yang awalnya kita itu miskin atau terpuruk bisa menjadi lebih baik. Bagaimana cara merubah itu semua setelah orang tua kita wafat, teman-teman? Karena ini ya, setiap seseorang umat Islam ketika sudah wafat, maka semua amalnya itu putus, teman-teman, kecuali ada 3, yaitu setiap manusia yang sudah meninggal, semua amalnya itu putus kecuali ada 3. Ini kalau tidak salah ini hadisnya gini ya, Bismillahirrahmanirrahim, idza matabna adam in qata'ah amaluhu illa bisalasin, shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bih, awaladin sholih yad'ulah. Itu kalau nggak salah itu seperti itu, teman-teman.
Kalau teman-teman ada yang lebih paham, silahkan hadis ini dibenarkan lewat kolom komentar ini, biar biar video ini atau pertemuan ini ada interaksi teman-teman di bawah kolom komentar. Artinya kita saling berbagi ilmu atau saling berbagi kebaikan. Langsung ke pembahasan tadi, yaitu setiap seseorang yang sudah mati, maka semua amalnya itu terputus teman-teman, kecuali ada tiga yang tidak terputus. Yaitu yang pertama, sedekahtin jariyatin, yaitu sedekah jariyah yang dilakukan selama hidupnya. Terus yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat ketika hidupnya. Kemudian yang ketiga, waladin solih yad'ulah, yaitu anak-anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Itu cuma ada tiga yang tidak terputus amalnya ketika seorang hamba itu sudah mengalami kematian teman-teman. Di sini yang saya jelaskan itu bagaimana cara merubah nasib yang sudah terpuruk, merubah hidup yang sudah hancur setelah wafatnya orang tua. Yang pertama, teman-teman harus mengunjungi tempat peristirahatnya terakhir atau kuburannya, teman-teman harus kunjungi. Kalau kuburannya itu kelihatannya itu banyak sampahnya atau seakan-akan kuburan tidak terurus, maka teman-teman harus membersihkan sampah-sampah tersebut dan memperbaiki kuburan orang tua kita. Itu. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tidak cukup cuma membersihkan kuburannya atau cuma memperbaiki kuburannya yang sudah rusak. Namun di sini teman-teman harus mendoakan atau mengirimkan Al-Fatihah atau membacakan surah Yasin atau membacakan surat Tabarok kepada beliau di kuburannya. Karena yang diharapkan beliau, yang diharapkan orang tua kita setelah mereka wafat, itu yang pertama itu adalah sedekah jariyah yang dia lakukan selama hidupnya dan ilmu yang bermanfaat selama hidupnya, dan waladin soleh atau anak yang soleh atau solihah yang mendoakan terhadap orang tuanya. Jadi di sini yang saya jelaskan cara memperbaiki nasib ketika sudah hancur atau hidup kita sudah hancur setelah meninggalnya orang tua kita, itu harus salah satunya harus mendatangi kuburannya. Jika tidak terurus diperbaiki, jika ada kotoran dibersihkan, kemudian bacakan surah Al-Fatihah, Yasin, Waqiah dan surah-surah lainnya teman-teman. Mungkin kenapa hidup kita selama ini hancur, nasib kita kurang baik, hutang banyak di mana-mana, rezeki kurang lancar, hidup serba enggak karuan. Mungkin kita mempunyai dosa kepada orang tua kita selama kita hidup atau ketika beliau hidup teman-teman. Maka solusinya teman-teman harus mendatangi kuburannya, kemudian dibersihkan, diperbaiki, dan bacakan surah Al-Fatihah, kemudian surah Yasin dan surah Tabarok dan surah-surah lainnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal teman-teman. Karena beda ya, kita mempunyai dosa kepada orang tua kita yang masih hidup dengan orang tua yang kita yang sudah mati, itu beda caranya. Kalau kita mempunyai dosa, kesalahan kepada orang tua yang masih hidup, kita langsung mendatangi beliau, langsung minta maaf, langsung cium tangannya teman-teman. Itu sangat gampang teman-teman, dan insya Allah beliau akan memaafkan. Karena apa? Karena apabila kita sudah melakukan kesalahan kepada beliau dan meminta maaf, insya Allah akan dimaafkan oleh beliau teman-teman. Namun ketika kita ingin memperbaiki hidup, memperbaiki nasib yang kurang beruntung setelah wafatnya orang tua kita, maka salah satu caranya harus mendatangi kuburannya, membersihkan, memperbaiki jika rusak, dan membacakan surah Al-Fatihah,
Yasin dan lain sebagainya, juga tahlil juga bagus teman-teman. Itu salah satu cara memperbaiki hidup yang sudah hancur ketika ditinggalkan oleh orang tua kita. Setelah itu teman-teman, setelah teman-teman melakukan ziarah kubur, mendoakan mereka, membacakan Fatihah, membacakan surah Yasin, Tabarok, tahlil dan sebagainya, teman-teman harus bersedekah dan diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Sedekah apa saja teman-teman, baik itu berupa uang, berupa makanan, itu enggak apa-apa, yang penting diniatkan untuk bersedekah. Sedekahnya dihadiahkan atau pahalanya dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, teman-teman. Karena gini teman-teman, meskipun kita sudah mendoakan, membacakan surah Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dari jarak jauh, misalnya kita merantau misalnya ke Arab Saudi, ke Malaysia misalnya, kita tidak sempat untuk mendatangi kuburannya di Indonesia, itu juga nggak apa-apa, yaitu mendoakan dari jarak jauh juga nggak apa-apa. Namun alangkah baiknya teman-teman mendoakan mendatangi tempat peristirahatannya terakhir, yaitu kuburannya teman-teman. Bayangkan saja teman-teman, misalnya kita masih hidup, kemudian anak kita itu banyak yang merantau, kemudian setelah pulang dari perantauan itu kan misalnya rumah kita sudah berpisah dengan anak kita. Kemudian anak kita itu karena sudah pulang dari tempat perantauan, namun anak kita itu tidak mampir ke rumah kita, maka bagaimana perasaan kita? Itu kan sangat kecewa, sangat sedih, meskipun kita tidak minta apa-apa. Setelah itu misalnya anak kita itu datang ke rumah kita meskipun tidak bawa apa-apa, ucapkan salam dan menanyakan kabar kita itu sangat senang, sangat bahagia sekali teman-teman apabila didatangi oleh anak kita. Begitu juga dengan orang tua kita yang sudah meninggal, apabila kita didoakan dari jarak jauh dan didatangi langsung ke tempat kuburannya, itu lebih baik teman-teman datangi ke tempat kuburannya teman-teman. Itu yang harus dilakukan oleh kita apabila ingin memperbaiki hidup yang sudah hancur atau memperbaiki nasib yang kurang beruntung. Karena tidak bisa kita pungkiri teman-teman, salah satu penyebab hidup kita itu melarat, banyak hutang, rezeki kurang lancar, hidup kacau, itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin salah satu penyebab itu kita mempunyai dosa selama hidup kita, atau ketika orang tua kita hidup kita mempunyai dosa. Setelah kita mempunyai dosa, maka jalan salah satunya harus meminta maaf teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ini ada benarnya, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ini ada salahnya, ini murni dari pribadi saya sebagai manusia biasa. Kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal nayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.